Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Hari ini untuk mengisi konten minggu ini saya ingin membahas satu cara pengadaan yang mungkin jarang saya bahas di dalam vlog saya. Walaupun beberapa vlog sudah saya bahas juga, tapi beberapa bulan terakhir ini jarang sekali. Kebetulan selama 3 hari ke belakang saya mengampu sebuah kelas swaklola. Mengampu sebuah kelas swaklola dalam 2 paket kelas. Nah, ini kemudian dari kelas-kelas tersebut ada hal yang menurut saya penting untuk disampaikan melalui vlog ini, yaitu tentang perbedaan tahapan swaklola antara Perpres 54 tahun 2010 dengan Perpres 16 tahun 2018. Di Perpres 54 tahun 2010 itu disebutkan definisi swaklola adalah yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, diawasi sendiri oleh KLPD dan seterusnya. Nah, sementara di Perpres 16 tahun 2018 itu hanya menyebutkan bahwa swaklola itu adalah cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri atau dikerjakan oleh KLPD lain, atau dikerjakan oleh ormas, atau dikerjakan oleh kelompok masyarakat. Dari kata dikerjakan ini kemudian rupanya terdapat perubahan pemahaman juga, sehingga unsur perencanaan itu seolah-olah tidak dibahas. Jadi kalau kita membaca lebih mendalam di Perlem 8 tahun 2018, justru kalau dari sisi tahapan terdapat tambahan tahapan. Jadi kalau di dalam Perpres 54 tahun 2010 hanya mengatur tentang perencanaan, pelaksanaan, kemudian pengendalian atau pengawasan, sementara di Perpres 16 itu mencakup dari perencanaan, persiapan, pelaksanaan, kemudian pengawasan. Jadi ada 4. Nah, jadi penambahan ini menjadi semakin menegaskan bahwa swaklola adalah suatu kegiatan yang dikerjakan sejak perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. Ada 2 bagian besar yang harus kita bahas di sini. Bagian pertama adalah perencanaan. Bagian kedua adalah persiapan, pelaksanaan, dan pengawasan. 2 bagian ini dipisahkan oleh tahun anggaran. Nah, jadi Perpres 16 tahun 2018 mencoba mendudukkan swaklola ini pada posisi pembahasan bahwa cara pengadaan ini dibahas sejak sebelum menyusun anggaran. Tahapan perencanaan yang dulu di Perpres 54 itu dilaksanakan bersamaan dalam satu waktu antara pelaksanaan dan pengawasan, itu sekarang diperluas dalam 2 tahapan. Tahapan perencanaan dan persiapan. Tahapan perencanaan diperhitungkan, dilaksanakan oleh PPK pada saat menyusun perencanaan pengadaan. Jadi resmi sekarang kalau kita lihat bahwa swaklola tipe 1 itu adalah pengadaan barang jasa itu sendiri secara keseluruhan. Karena pengadaan barang jasa menurut pasal 1 angka 1 Perpres 16 adalah dimulai dari identifikasi kebutuhan. Jadi penetapan swaklola tipe 1, tipe 2, tipe 3, tipe 4 itu ditetapkan di N-1 sebelum kita menyusun rencana kerja anggaran RKA atau RKA-KL. Dan kemudian persiapan dimulai kapan? Persiapan dimulai setelah DPA atau DIPA ada, kemudian ditetapkan rencana umum pengadaan. Setelah itu baru dilakukan persiapan. Nah, dalam persiapan ini PPK hanya melakukan updating dari perencanaan yang sudah disusun sebelum menyusun anggaran. Jadi tahapan perencanaan itu di N-1. Ini bisa kita lihat polanya di Perlem 8 tahun 2018. Nah, hal inilah yang menurut saya penting untuk disampaikan. Jadi, saya menyarankan sekali lagi kepada kawan-kawan yang diberikan kewenangan untuk menetapkan perencanaan pengadaan, di mana penetapan swaklola itu jangan dilakukan pada saat
DPA atau DIPA-nya sudah ditetapkan, tetapi sebelum RKA-nya ditetapkan. Tipe swakelolanya ditetapkan di N-1. Jadi kalau misalkan swakelolanya akan dilaksanakan di tahun 2021 ya mestinya di tahun 2020 itu pada proses perencanaan pengadaan paling lambat sebelum bulan Juli ya biasanya kalau di Undang-Undang SPPN itu sudah ditetapkan. Ini mau swakelola tipe 2, tipe 3, tipe 4. Kalau tipe 1 ya sudah tidak perlu penetapan lagi karena apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kita lakukan proses pengadaan secara umum itu adalah swakelola tipe 1 sebenarnya. Di mana di dalamnya ada pemilihan penyedia. Nah, untuk yang swakelola tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 itu ditentukan sebelum menyusun anggaran. Sehingga calon pelaksananya pun sebenarnya sudah ditetapkan sebelum tahun anggaran. Nanti mungkin akan saya bahas lebih lanjut terkait dengan pola perencanaan swakelola itu seperti apa. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan ini buat Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua, buat pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, atau pengelola pengadaan yang membantu pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran dalam penyusunan rencana pengadaan dan penetapan rencana pengadaan termasuk PPK ya, karena penyusunan perencanaan pengadaan dan penyusunan RUP itu kewajiban PPK membantu pengguna anggaran. Karena pengguna anggaran bertugas menetapkan perencanaan pengadaan dan menetapkan rencana umum pengadaan sekaligus juga mengumumkannya nanti. Agar ini bisa dilaksanakan, swakelola ini bisa terencana dengan baik, tidak bersifat dadakan. Khususnya teman-teman yang di kelurahan, di mana di Permendagrinya disebutkan bahwa untuk dana kelurahan diutamakan melakukan swakelola tipe 3 dan tipe 4. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya Samsul Ramli, salam pengadaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.